Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Seksagesima hari ini, yaitu dari kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 21 hingga ayat 31. Saya akan bacakan untuk kita. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya? Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Tinggal beberapa hari lagi, bangsa kita akan menyelenggarakan pemilihan umum. Sebagai murid-murid Yesus, marilah kita semua menggunakan hak pilih kita. Jangan ada yang golput, karena kita turut bertanggung jawab atas perjalanan bangsa ini. Dan walaupun pilihan kita berbeda-beda, mari saudaraku, tetaplah bersatu. Mari kita terus berdoa agar pemilu ini berjalan lancar, aman, jujur, adil. Dan Tuhan memberi kita hikmat-Nya untuk menentukan pilihan kita. Saudara-saudaraku, kita mengakui bahwa hidup ini penuh derita. Tidak jarang, bila kita menghadapi masalah yang bertubi-tubi dan rumit, itu bisa membuat orang menjadi putus asa, bahkan bunuh diri. Demikian halnya dengan Israel di zaman Yesaya ini. Oleh karena dosa mereka begitu besar, maka Tuhan menghukum mereka dengan membuang mereka ke Babel. Itulah yang membuat mereka menjadi putus asa. Mereka merasa seolah-olah Tuhan sudah kalah sehingga tidak mau dan tidak sanggup lagi menyelamatkan mereka dari pembuangan itu. Tetapi saudaraku, dalam situasi tanpa harapan itulah Tuhan berbicara melalui Yesaya kepada mereka dan juga kepada kita saat ini tentang bagaimanakah sikap kita menghadapi masalah. Seperti sudah sering saya sampaikan, bila kita menghadapi masalah, masalah sebenarnya bukan terletak pada masalah itu sendiri, tetapi masalahnya ada pada sikap kita menghadapi masalah tersebut. Karena itu, mari kita coba belajar dari firman Tuhan di nats ini. Yang pertama kita diajak, mari buang sikap Israel yang selalu menyalahkan Tuhan.
Mari kita baca di ayat 27, di mana Israel berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Di Mazmur 44 ayat 24, Israel mengatakan, terjagalah, mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah, jangan membuang kami terus-menerus. Mereka protes karena menganggap Allah tertidur, Allah tidak adil. Padahal merekalah yang seharusnya perlu introspeksi. Karena mereka terbuang adalah karena dosa mereka sendiri yang tanda kutip memaksa Tuhan untuk menghukum mereka. Seharusnya mereka mengaku dan mau meminta keampunan atas dosa-dosa mereka. Saudara-saudaraku, kita juga sering seperti itu. Bila masalah menerpa kita, tidak jarang secara terang-terangan atau tersembunyi kita mengatakan Tuhan tidak adil. Bahkan mungkin ada yang protes, Tuhan, di mana kau Tuhan? Atau mungkin ada yang berkata, Tuhan itu tidak ada. Karena bila dia ada, mengapa dia tidak datang membantu saya? Bila Tuhan itu adil, mengapa dia membiarkan saya mengalami semua kesakitan ini? Saya jadi teringat akan sebuah cerita, mungkin ini ilustrasi, tentang seorang bapak yang bersahabat dengan seorang yang buta. Mereka bercakap-cakap hingga soal Allah. Si bapak itu bilang, Tuhan tidak ada. Bila dia benar-benar ada, mengapa Tuhan tidak pernah menunjukkan, memperlihatkan dirinya? Tetapi apa kata si buta? Oh, kalau kau bilang begitu, Tuhan ada karena kau tidak melihatnya. Saya juga bisa mengatakan, kau tidak ada. Si bapak langsung protes. Mengapa saya tidak ada? Saya ada sedang bercakap-cakap dengan kamu. Lalu si buta bilang, kau tidak ada karena kau tidak bisa saya lihat. Si bapak itu sangat tersinggung. Lalu dia pergi. Tetapi di tengah jalan dia pikir-pikir. Benar juga ucapan si buta tadi. Bukan Allah yang tidak ada. Tetapi mata hati saya yang buta sehingga tidak bisa melihat Allah. Seperti itulah banyak orang. Mata imannya menjadi buta. Dibutakan oleh penderitaannya. Sehingga dia mengatakan Allah itu tidak ada. Karena itu saudaraku, jangan pernah mau dibutakan oleh penderitaanmu sehingga kita mengatakan Tuhan itu tidak ada. Tetapi yang terbaik, mari introspeksilah. Ingatlah apa yang telah kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Sehingga kita mau meminta pertolongan Tuhan dengan kerendahan hati. Bila itu yang kita lakukan saudaraku, rasakanlah manfaatnya. Kita akan memperoleh ketabahan, juga memperoleh ketekunan menghadapi semua penderitaan kita. Dan yang kedua, janganlah seperti bangsa Israel yang tidak tahu diuntung. Karena dahulu sebenarnya mereka adalah budak di Mesir. Tetapi oleh kasih karunia, Tuhan melepaskan mereka dan membuat mereka menjadi bangsa besar yang makmur, yang sejahtera, dan bangsa yang disegani. Tetapi sesudah itu, mereka berbalik melawan Allah dengan pergi menyembah dewa-dewa lain. Tuhan melalui nabi-nabi sudah terus-menerus mengingatkan mereka, tetapi mereka tidak mengindahkannya. Saudara-saudaraku, bukankah juga banyak orang seperti itu? Setelah mereka kaya, berjabatan, makmur, atau terkenal, justru ketika itulah mereka melawan Tuhan. Bahkan ada yang percaya kepada dukun, kepada paranormal, kepada orang-orang pintar. Atau ada yang mendewakan hartanya, mendewakan kuasanya. Karena itulah di ayat 27, Tuhan memanggil nama kecil mereka. Hai Yakub, hai Israel. Apa artinya?
Dengan panggilan itu Tuhan mau mengingatkan mereka tentang siapakah mereka. Tuhan mau mengatakan mereka hanyalah bangsa budak. Hanya oleh kasih karunia Allah lah mereka diangkat menjadi bangsa besar. Dan karena itu di ayat-ayat selanjutnya Tuhan mengingatkan mereka, ingatlah siapakah Tuhanmu, siapakah Allahmu yang sudah mengangkatmu menjadi bangsa besar. Di ayat 28 dikatakan bahwa Tuhanlah yang mencipta segala sesuatu. Dia Allah yang tidak pernah lelah. Bahkan di ayat 29 dikatakan, Dia adalah Allah yang justru memberi kekuatan kepada orang yang lelah dan tak berdaya. Sehingga di ayat 18 dan ayat 25 dikatakan, jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Tidak ada kekuatan manapun yang dapat menandingi kuasa Tuhan atau yang bisa disamakan dengan Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Allah kita. Dengan itu, saudaraku, Tuhan mau mengatakan, hai Israel, kamu adalah orang-orang terbodoh karena kamu mau meninggalkan Allahmu yang tiada tandingannya itu dan pergi menyembah Allah ecek-ecek. Allah yang tidak berguna sama sekali itu. Saudara-saudaraku, dengan itu hari ini kita diingatkan. Bila kita sedang menderita, mari kenalilah Allahmu dan percayalah hanya kepada Dia. Karena Dialah Allah yang sejati, yang sempurna, yang maha kuasa, yang tidak ada bandingannya. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Bahkan di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, Allah telah mengalahkan kuasa setan, kuasa iblis, dan kuasa maut. Karena itu hanya kepada Dialah kita percaya dan menyerahkan seluruh hidup dan masalah kita. Dan Tuhan pasti akan membuat indah pada waktunya. Dan sikap yang ketiga, jangan seperti Israel ini yang terpaku dengan penderitaannya. Mereka asik menangisi deritanya. Sehingga mata mereka tertutup terhadap Allah yang ada di dekat mereka dan yang mampu menguatkan mereka. Saudaraku, kesakitan kita akan semakin sakit bila hati kita terpaku atau fokus kepada kesakitan itu. Tetapi derita kita akan habis bila mata dan hati kita teralih ke hal lain, terutama bila mata kita fokus pada Tuhan. Karena itu bila kita diperbolehkan Tuhan mengalami penderitaan, janganlah fokus pada penderitaan itu. Tetapi mari alihkanlah pandanganmu dan fokuslah kepada Tuhan yang jauh lebih besar dan jauh lebih berkuasa atas masalah yang kita hadapi. Carilah Dia. Dialah Allah yang dapat melakukan segala hal yang pasti akan membantu kita. Datanglah kepada Yesus sehingga kita akan memperoleh hal yang luar biasa. Apa itu? Mari kita baca di ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bila kita mencari Tuhan ketika kita menderita, dikatakan, maka kita akan dibuatnya menjadi seperti raja wali. Ini sangat perlu kita camkan. Apa artinya itu? Burung Raja Wali sering disebut sebagai raja segala burung. Karena dia dapat terbang melintasi benua yang tidak dapat dikalahkan oleh badai sekalipun. Dan usianya bisa mencapai 70 tahun. Tetapi bagaimana si Raja Wali bisa sehebat itu? Pada ketika usianya 40 tahun, paruhnya sudah sangat panjang dan bengkok sehingga akan sulit makan. Bulunya juga sudah sangat tebal di sayapnya yang membuatnya tidak bisa lagi terbang jauh. Dan bila itu berlanjut, dia akan mati di usia 40 tahun itu.
Tetapi baginya ada pilihan untuk bisa hidup hingga 70 tahun. Tetapi untuk itu dia harus melakukan transformasi tubuh yang sangat menyakitkan. Dia harus pergi bersarang di pegunungan tertinggi. Dan di sana dia harus mematuk-matukkan paruhnya itu ke bebatuan sampai terlepas. Dan sesudah itu dia harus menunggu paruhnya yang baru tumbuh. Dia tidak makan dan tidak minum. Dan setelah paruhnya tumbuh, dia harus menggunakan paruhnya untuk mencabut semua kuku-kukunya agar tumbuh kuku baru yang tajam. Dan setelah kukunya tumbuh, dia harus mencabut semua bulu-bulu tebal di sayapnya dan menunggunya untuk tumbuh kembali. Kita bisa membayangkan betapa menyakitkannya, betapa menderitanya si Raja Wali. Dan itu bisa terjadi berbulan-bulan lamanya. Tetapi setelah itu, saudaraku, si Raja Wali itu akan terlahir kembali menjadi Raja Wali yang seperti masa mudanya, Raja segala burung. Saudara-saudaraku, Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa jalan kita akan tetap mulus. Tidak pernah. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah Dia akan tetap bersama kita dalam segala situasi. Kita pasti masih ingat syair lagu pop rohani yang mengatakan bahwa ketika hampir tidak ada lagi jalan, Tuhan pasti buka jalan. Atau lagu lain yang berjudul, Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Karena itu bila Tuhan memperbolehkan kita mengalami penderitaan, saudaraku, janganlah fokus pada penderitaan itu. Tetapi datanglah, percayalah, dan berserahlah hanya kepada Tuhan. Satu-satunya Tuhan pencipta segalanya yang telah datang di dalam Tuhan Yesus. Tuhan akan menggunakan penderitaanmu itu untuk mentransformasi hidup kita menjadi Raja Wali, menjadi Raja segala burung yang kuat. Melalui penderitaan walaupun berat, ingat saudaraku, Tuhan Yesus akan mengangkat kita ke the next level. Kita akan mendapat promosi, kenaikan dari Dia ke tingkat kedewasaan iman yang lebih tinggi. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sungguh-sungguh menguatkan kami. Meteraikanlah itu di hati kami. Sehingga ketika kami mengalami penderitaan, kami tidak fokus pada penderitaan itu, tetapi fokus hanya pada Engkau Allah yang tidak ada bandingan, pencipta dan penguasa segala sesuatu. Sehingga kami tetap kokoh dalam pengharapan bahwa penderitaan kami adalah cara Tuhan untuk mengangkat kami ke level Raja Wali, menjadi orang yang kuat, yang kokoh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami memohon, turutlah campur tangan dalam pemilu bangsa kami, agar semuanya berjalan dengan penuh kedamaian, berjalan lancar, jujur, dan adil. Kuatkan semua pihak penyelenggara, pengawas, partai-partai politik, dan para kontestan. Berikan kami hikmat-Mu untuk memilih pemimpin yang Tuhan kehendaki. Dan berilah keberhasilan bagi anak-anak-Mu yang turut dalam kontestasi ini. Ya Tuhan, berkatilah kami satu persatu. Berkatilah kesehatan kami, juga pekerjaan, usaha, dan bisnis kami. Demikian juga studi kami dan semua aktivitas dan pelayanan kami. Kuatkanlah kami agar hidup kami semakin bisa menjadi garam, menjadi terang dan berkat bagi sekitar kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, ya Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita.